Bulekein kasihan rakyat kita. Netizen Dikasihlah yang di luar edukasi sana. yang baik sayang. Betul. Agar kita tidak gagal paham. Pakailah kecerdasan kita ini untuk menyampaikan hal yang benar, informasi yang benar. Boleh pegang medsos, tapi jangan jadi medsos yang merugikan rakyat kita. Saya nggak bohong kok, demi Allah, saya menyampaikan apa adanya. Makanya dengan kejadian storage kita yang cuma 21 hari, 25 hari, perintah Bapak Presiden Prabowo harus kita bangun minimal storage kita 3 bulan. Itulah standar nasional. Terus ditanya kok dibandingkan Jepang 21 hari, Jepang 210 hari, 200 negara lain ratusan hari, 290, ada yang sampai 700 hari ada. Belanda itu lebih dari 1 tahun. Itulah pembangunan infrastrukturnya yang dilakukan di awal. Nah sekarang kenapa tidak kita lakukan? Baru kita mau lakukan karena investasinya baru ada. Ini sudah ada investornya Pak? Sudah ada. Jadi tidak atas pembiayaan APBN nih? Karena banyak di luar sana, mana ada uang kita mau bangun storage gitu loh. Mohon maaf, kita membangun negara ini, total GDP kita itu kontribusi daripada APBN itu tidak lebih dari 16%. Selebihnya itu swasta. Jadi clear di sini investor. Jadi kita harus menggandeng swasta juga. Untuk di samping kita suruh dia bangun tidak pakai dana APBN, tapi itu menjadi cadangan negara kita. Dan setiap orang yang mau beli Pertamina ataupun perusahaan lain untuk membangun refinerinya, ambil dari situ. Belinya pakai apa? Rupiah. Supaya apa? Devisa kita tidak keluar. Jadi negara tidak lagi mengeluarkan devisa, tetapi pihak swasta yang membangun storage itu, kemudian dia juga kita kasih ruang untuk bisa membeli crude dari luar, tapi market cap-nya ada di dalam negeri. Kenapa? Karena kita punya butuh 1 juta barel per day. Jadi peluang kita kasih sebagai sweetener kepada pihak swasta untuk dia melakukan investasi. Jadi sekali lagi ya, mohon seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang dimaksud dengan BBM 21-23 hari itu adalah cadangan yang ada sekarang, tapi bukan berarti itu habis baru ini bisa masuk terus itu. Otomatis. 2 hari 3 hari masuk, kayak tandon di air itu loh. Kayak begitu. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Udahlah kalau mau politik tunggulah 2029 nanti pilek lagi baru pilpres lah. Ini masih jauh. Kita berpikir untuk rakyat. Kita ini kondisi sekarang bukan kondisi yang normal. Kondisi ini tidak normal semua dunia. Itulah kemudian kita berpikirnya juga dengan hati yang normal. Jangan setiap tikungan dipelintir terus. Akibatnya panik buying terjadi Pak di mana-mana. Saya mohon kepada saudara-saudara saya tidak usah panik buying. Insya Allah BBM kita, LPG kita, negara akan hadir. Dan satu lagi Anggi, saya kemarin baru habis rapat sama Bapak Presiden. Di atas. Di-spill Pak, isinya apa Pak? Tidak akan ada kenaikan BBM sampai dengan Hari Raya Idul Fitri selesai. Ini yang ditunggu-tunggu Pak. Apa betul itu Pak? Karena kan masyarakat tetap khawatir. Saya mewakili masyarakat nih Pak ya. Kondisi geopolitik lagi memanas. Konsumsi pasti meningkat lebaran ini. Apa iya nanti harganya bisa tetap sama? Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi. Jadi kenaikan harga. Sekarang kan di APBN kita itu kan ICP harga minyak dunia $70. Sekarang sudah tembus $100. Selisih kenaikan itu tetap akan APBN kita masih mampu untuk membiayai. Jadi ditanggung oleh negara. Masih ditanggung oleh negara. Sampai dengan kita lihat perang bagaimana perkembangan, iya kan? Kan biasanya kalau perang itu harga itu panik kan, tiba-tiba langsung naik. Tapi ada waktu di mana akan turun juga. Hari ini update-nya sudah turun di angka 80. Iya, 84. Pasti itu kan. Masih naik turun ya. Jadi fluktuatif. Itu bukti bahwa masyarakat nggak perlu khawatir gitu ya Pak ya. Ini pasar aja, ini psikologi. Tapi negara kan ada dana bantalan. Saya kemarin memperjuangkan itu. Di dalam ratas saya ngomong sama Menkyu bahwa
kita harus mampu memahami apa yang hari ini rakyat hadapi. Betul. Puasa, hari raya. Ya. Saya minta sekalipun ada kenaikan harga minyak dunia, tetapi untuk subsidi tetap kita harus kasih subsidi dan jangan ada kenaikan harga BBM subsidi. Oke, itu BBM subsidi. Kalau untuk non subsidi pasti akan menyesuaikan mau tidak mau. Kalau ya, Pak, ya? BBM non subsidi kan sudah diatur sejak tahun 2022 dalam peraturan Menteri SDM bahwa harganya itu kan mengikuti harga pasar. Kan yang non subsidi. Ya, Kalau mereka non subsidi mampu lah kan ya. yang mampu, Ya. Anggi. Kayak Anggi saya, masa pakai minyak subsidi? Malu dong. Sorry ya. Aduh, Berto nggak boleh ya, sorry. Yang subsidi itu untuk saudara-saudara kita Yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu, Janganlah janganlah pakai dana BBM subsidi. Subsidinya harus tepat sasaran. Begitu, Masa Pak, tidak ya? malu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya? Itu kan mendowngrade diri kita. Contoh Anggi. Anggi punya kapasitas kemampuan pendapatan, sorry ya mohon maaf. Contoh di atas 40 juta. Subsidi itu kan untuk di bawah 10 juta. Ya. Masa Anggi juga mau turun iya, ambil hak orang yang pendapatannya di bawah itu? Tuh. Malu nggak Anggi? Malu lah, Pak. Ya gitulah kira-kira. Makanya jangan suka mengambil hak orang lain. Kalau sudah dialokasikan untuk yang kurang mampu, ya udah untuk itu aja, Pak.